Jumpa lagi Kisanak. Baru-baru ini, seorang wanita diketahui menerobos Mabes Polri lalu melakukan penembakan kepada petugas polisi. Perempuan warga Ciracas, Jakarta Timur itu kemudian berhasil dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Memang Kisanak, zaman sudah berubah sekarang. Di zaman ini, banyak perempuan tidak malu-malu lagi untuk nembak duluan. Perkara nanti diterima atau ditolak itu urusan belakangan. Yang penting bagi mereka nembak duluan. Hanya saja Kisanak, jika polisi balas menembak perempuan itu, mestinya tidak ada lagi pihak yang menuding aparat melakukan pelanggaran HAM. Masa dia mau menembak tapi tidak mau ditembak? Inilah yang sering jadi masalah. Sebab dalam peristiwa di jalan tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu, lain lagi ceritanya. Ketika ada sekelompok cowok nakal menembak polisi terlebih dahulu, kemudian petugas membalas tembakan tersebut, Amin Rais malah teriak soal pelanggaran HAM. Kisanak yang budiman. Perilaku ini bisa dikatakan sebagai gambaran dari peribahasa, jika cinta ditolak, dukun beranak akan bertindak. Kisanak, dalam soal tembak-menembak ini, kita juga tidak pernah tahu apakah dulu saat Aa Gim mau mendekati Teh Nini, Aa Gim nembak Teh Nini duluan atau Teh Nini yang menembak Aa. Yang kita ketahui belakangan ini, Aa Gim justru menggugat cerai Teh Nini ke pengadilan agama. Untung saja gugatan itu dicabut kembali. Beda sama Aa Gim yang mau mencabut, Teh Nini justru berharap Aa tidak mencabutnya. Tapi sepertinya Aa akan tetap mencabut. Dengan cabutan itu, Aa seperti ingin menjaga hati. Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Doanya istri, tangisnya bidadari. Tapi kalau istri senang, hati bapak ikut tenang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Kisanak yang begini, sampai saat ini belum ada pengamat intelijen yang terlalu edan dengan mengatakan bahwa peristiwa di Makassar dan peristiwa di Mabes Polri hanyalah usaha pengalihan isu dari masalah perceraian Aa Gim. Yang ada hanya statement orang-orang PKS yang berusaha mengaburkan persoalan terorisme di Indonesia. Politisi asal PKS Bukhari Yusuf mengatakan bahwa kasus terorisme yang terjadi di Indonesia adalah semacam settingan. Dengan kata lain, Bukhari ingin berkata teroris Indonesia tidak real, hanya settingan semata. Kisanak yang budiman, kita memang tidak bisa terlalu berharap banyak dari partai seperti PKS, apalagi kalau menyangkut soal-soal terorisme. Dari yang kita pelajari, terorisme tidak akan tumbuh kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Dukungan itu baik berupa komentar di media sosial atau komentar dari para politisi yang berusaha mengaburkan permasalahan seperti Bukhari Yusuf. Kisanak, melihat komentar ini timbul pertanyaan di kepala kita. Apakah PKS termasuk pendukung terorisme? Kita tidak pernah tahu jawabannya. Yang kita tahu, sebagai komunitas, para simpatisan dan aktivis PKS sangat mendukung poligami. Kisanak yang budiman, meski di Indonesia dilanda teror, sampai saat ini Menteri Pertahanan tidak pernah keluar dari sarangnya. Memang, selama dilantik menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi, Prabowo berubah jadi lelaki pendiam. Tidak diketahui Kisanak, apakah setelah pelantikan itu beliau mulai suka menyendiri, suka duduk-duduk sendiri dengan pandangan kosong memandang jauh ke jendela, atau hanya mengunci kamarnya berhari-hari sambil menyetel musik gambus.
pasti di sana kita susah mendengar suara Prabowo sekarang ini. Meski sekali lagi Indonesia sedang dilanda teror di mana-mana. Kisanak, barangkali karena Prabowo adalah Menteri Pertahanan, jadi fungsinya hanya bertahan saja, bukan menyerang. Perilaku inilah yang bikin Pak Prabowo jadi begitu ngangenin. Dia selalu bertahan. Kisanak yang budiman, Anda tidak perlu terlalu kangen. Diperkirakan masyarakat Indonesia akan mendengar lagi suara Prabowo menjelang 2024 nanti. Saat Pilpres lah, biasanya suara-suara Prabowo akan kembali terdengar menggelegar. Saat itulah ia tidak lagi memainkan strategi bertahan seperti Master Iren. Pada saatnya nanti Prabowo diperkirakan akan menyerang dan aktif menyerang seperti langkah Dewa Kipas. Kita tidak tahu ke sana apakah pada 2024 nanti skor pertandingan Prabowo akan sama juga seperti skor Dewa Kipas melawan Master Iren 0-3. Kisanak yang budiman, jika kita kembali melihat kasus terorisme di Indonesia, memang banyak yang aneh. Di Indonesia ini, soal keuangan dikaitkan dengan agama. Soal kulkas, cat tembok, sampai makanan kucing dikaitkan dengan agama. Soal pemilihan gubernur Jakarta dikaitkan dengan agama. Tetapi ketika ada teroris yang menyerang gereja, banyak orang bilang hal tersebut tidak ada kaitannya dengan agama. Kisanak, apakah kita harus mengaitkan tragedi di Makassar dan tragedi di Mabes Polri dengan dangdut? Masalahnya, meskipun dangdut is music of my country, tetapi dangdut sama sekali tidak ada hubungannya dengan ulah para peneror tersebut. Di sana, Anda sedang berada di channel paling update seangkasa raya. Lemesin aja, Dut. Terima kasih.